Di sawah ada kata melompat, ada juga burung pelikan. Jadilah IRT penuh semangat, jalani semua dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi nih teman-teman. Dan alhamdulillah kali ini aku mau awali kegiatan aku dengan masak-memasak. By the way, ini aku masak-masaknya itu pagi hari ya teman-teman ya. Pagi-pagi ini aku masak-masak. Cuman di luar tuh udah lumayan agak terang gitu sih teman-teman. Karena memang hari ini tuh Pak suami tuh berangkatnya nggak terlalu pagi banget gitu ya. Jadi ya udah aku masaknya juga agak lebih slow. Dan hari ini tuh aku mau masak menu yang lumayan simple sih teman-teman. Tapi ini tuh enak gitu ya. Ini juga cabenya tadi tuh aku ulek ya teman-teman biar lebih sedap. Karena kadang tuh agak-agak bosen gitu ya sama sambel yang cabenya tuh kayak di blender gitu. Karena kan memang yang diulek itu emang lebih enak ya. Intinya sih kalau misalnya kita itu kerja keras itu hasilnya bakalan lebih enak gitu ya teman-teman. Sama juga kayak ngulek cabai ini ya kayak gitu. Kalau misalnya cabenya diulek gitu yang membutuhkan tenaga lebih banyak, lebih capek juga, itu hasilnya enak gitu. Cuman kalau di blender juga enak sih, cuman lebih enak gitu ya kalau misalnya diulek langsung. Nah hari ini tuh aku mau bikin sambal tempe teman-teman, terus dicampur sama ikan asin ini ya, ikan asin belah. Jadi ikan asin itu lumayan asin gitu sih teman-teman ya menurut aku. Karena kan ada juga ikan asin itu yang nggak terlalu asin gitu ya, tapi ini tuh lumayan banget lah asinnya. Jadi ikan asinnya ini nanti mau aku siram dulu pakai air panas gitu, mau aku rendam dulu pakai air panas gitulah teman-teman. Aku tuh ya teman-teman kalau misalnya Pak suami tuh berangkatnya itu pagi banget gitu ya. Nah biasanya aku tuh masaknya tuh malam teman-teman. Karena aku tuh kalau misalnya masak di subuh-subuh masih merasa kurang nyaman gitu ya. Jadi ya udah aku masaknya malam-malam. Karena ya mungkin anakku juga belum ada yang sekolah gitu ya teman-teman. Alhasil jadi kayak kadang tuh terlalu pagi tuh untuk berkecimpung di dunia perdapuran tuh kadang tuh kayak ada agak sedikit males-malesnya gitu. Makanya kadang aku lebih suka masaknya tuh di malam hari. Jadi pagi hari tuh gak terlalu riweh kayak gitu teman-teman. Cuman balik lagi ya, kita tuh maunya yang gimana itu terserah kita aja. Tergantung nyamannya kita aja gitu ya teman-teman. Nah ini aku mulai buat masak ya teman-teman. Itu sekalian aku tuh ngerebus air buat nyiram si ini ya, buat ngerendam si ikan asinnya. Karena kalau misalnya ini tuh nggak disiram teman-teman, biasanya asinnya tuh kayak lebih berasa banget gitu loh. Tapi kalau udah direndam dulu kayak gini terus nanti tuh dicuci bersih, nah itu biasanya nggak terlalu berasa banget gitu ya untuk asinnya. There's not much to do. Di luar tuh kelihatannya kayak udah terang banget ya teman-teman, aslinya mah belum yang terlalu terang gitu ya. Tapi kalau misalnya dari handphone tuh kayak kelihatan tuh udah terang banget gitu ya. Padahal itu belum terlalu terang-terang banget gitu sih. Karena memang masih pagi banget gitu ya teman-teman. Nah ini aku sekalian ya teman-teman untuk untuk nyicil beres-beres gitulah teman-teman, untuk nyicil kayak nyuci-nyuci. Karena kalau misalnya cuman fokus di masakan aja itu rasanya bakalan lebih lama gitu. Makanya lebih enak gitu ya teman-teman kalau misalnya masak-masak terus disambi gitu ya, nyuci-nyuci piring atau ngeberesin perkakas, ngelap-ngelap, bahkan kadang tuh kayak nyapu-nyapu. Karena kan kalau udah masak tuh ya udah tinggal cemplang-cemplung gitu ya, karena bahan-bahannya semuanya udah disiapin. Aku ya teman-teman kalau misalnya aku ngonten gitu ya, itu semua bahan-bahan buat masakan aku itu aku emang siapkan teman-teman ya, aku siapin dulu bahan-bahannya semuanya. Karena kalau misalnya semuanya serba disambi pas ngonten, kadang tuh suka ada yang lupa gitu loh teman-teman. Pokoknya intinya kayak sering ada yang lupa aja gitu. Terus jadi rasanya tuh kayak lebih keburu-buru karena kan memang harus bolak-balik ngegeser kamera sana sini gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak ngonten teman-teman ya, masak itu semua aku serba sambi-sambi gitu. Misalnya aku lagi ngegoreng ikan, aku juga nyambi ngupasin bawang, nyiapin sambelnya gitu-gitulah teman-teman. Tapi kalau misalnya pas dikontenin hal yang kayak gitu tuh nggak bisa aku lakuin karena biasanya tuh malah nanti takutnya masakan di wajan tuh udah gosong lah tapi belum selesai ngegeser tripod, ngatur kamera, ngatur cahaya kayak gitu-gitu. Jadi memang kesannya lebih ribet gitu ya. Jadi kalau misalnya pas lagi nggak di video itu masak tuh bener-bener satset gitu sih ya teman-teman. Oke, ini alhamdulillah untuk si tempenya udah selesai nih teman-teman buat aku goreng.
Next di sini ikan asin rebusnya ya, ikan asin rebus, bukan ikan asin deng, tapi tahu ya teman-teman. Karena tadi aku nambahin sedikit tahu juga. Karena memang tahu ini tuh udah agak lama gitu sih di kulkas, sudah beberapa hari gitu ya. Takutnya nanti kalau dibiarin terlalu lama tahunya malah jadi enggak enak gitu ya. Jadi udah sekalian aja aku masak tahunya. Karena tahu, tempe dan ikan asin itu adalah perpaduan yang benar-benar endulita. Setelah tahu tempenya itu mateng dan terakhir di sini baru ikan asin ya teman-teman. Dan jangan lupa minyaknya dikurangin biar minyaknya itu nggak terlalu kotor karena ikan asin ya. Karena biasanya kalau misalnya kita tuh ngegoreng-goreng terus minyaknya itu habis ngegoreng ikan asin, biasanya kan rasa minyaknya, warnanya itu biasanya kan juga berubah. Jadinya di sini aku kurangin minyaknya, aku tinggalin buat pas-pasan sambal gitu. Atau kalau misalnya minyaknya kurang bisa ditambah gitu. Intinya jangan terlalu kebanyakan minyak pas ngegoreng ikan asin karena sayang aja nanti minyaknya jadi bau ikan asin. Kalau minyaknya udah bau ikan asin kan udah kurang enak ya teman-teman, mau dipakai lagi buat ngegoreng-goreng yang lain gitu. Tapi kalau misalnya belum bau ikan asin itu tuh minyaknya masih bisa banget dipakai lagi gitu ya teman-teman buat ngegoreng yang lain gitu ya. Oke, di sini langsung aja teman-teman aku tumis sambelnya dan jangan lupa buat ditambahin garam sama juga ditambahin micin ya biar lebih sedap. Apalagi kalau sambal tuh ya teman-teman dikasih micin tuh rasanya endul banget. Nah, di sini aku juga nyambi buat ngeberesin atau nyuci-nyuci si ulekannya gitu ya. Karena kan habis masak ya teman-teman, jadi udah sekalian aja diberesin. Aku tuh emang sebenarnya teman-teman ya sering kalau habis masak tuh nyambi nyuci piring. Cuman kadang aku videoin, kadang enggak. Bahkan kadang juga teman-teman udah selesai aku bikin video baru aku nyuci piring gitu ya. Karena ya kadang tuh kalau misalnya terlalu sering banget nyuci piring di video, aku kayak takut gitu. Takutnya nanti kalian itu kayak agak bosan gitu kan. Makanya ya udah di sini aku ya udah kayak serba disambi-sambiin gitu aja gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya masak kadang tuh nyuci piringnya aku videoin, kadang enggak gitu. Tapi kalau aslinya aku emang selalu ngusahain buat nyuci piring gitu teman-teman ya, biar nggak numpuk aja dan biar lebih berasa aja kerjaan itu beresnya kayak gitu. Ini cucian piringku juga nggak terlalu banyak sih teman-teman, kalian bisa lihat sendiri alhamdulillah lah ya. Jadi bentar doang udah selesai. By the way, hari ini kalian pada masak apa nih teman-teman? Ada nggak nih menu yang samaan kayak aku, tahu tempe dan juga ikan asin? Boleh tulis di kolom komen ya. Gimana teman-teman kegiatan kalian hari ini? Masih pada semangat kan dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas? Harus semangat ya teman-teman, karena kalau misalnya ibu rumah tangga tuh udah nggak semangat, udah mulai turun semangatnya, kadang itu malah jadi banyaknya rebahan ya teman-teman. Terus juga jadi lebih cepat emosian gitu ya, karena aku ngerasa hal kayak gitu. Kalau misalnya aku tuh lagi nggak semangat buat buat aktivitas lah gitu ya, itu kadang tuh suka emosian sendiri nggak jelas gitu ya. Terus bawaannya tuh pengen rebahan mulu, pengen tidur mulu gitu ya teman-teman. Tapi kalau pas semangat tuh masya Allah ya teman-teman, semua kerjaan sat diberesin. Oke, alhamdulillah masakan aku udah selesai teman-teman. Menu hari ini udah segitu aja. Aku nggak bikin sayur ya teman-teman. Dan ini setelah selesai masak, di sini aku lanjut buat langsung bersih-bersihin dapur juga. Pokoknya kalau misalnya udah habis masak tuh wajib sih teman-teman ya yang namanya bersih-bersih dapur. Jangan biarkan dapur itu kita tinggal dalam keadaan yang masih kotor. Karena kan dapur itu emang paling banyak kita aktivitasnya di sini ya. Jadi usahakan kayak dapur tuh paling yang kayak selalu bersih lah gitu ya teman-teman. Selalu dibersihkan gitu ya, biar enak juga, biar nyaman juga. Jadi walaupun kita sibuk di dapur, kita tuh nggak ngerasa risih karena dapurnya kotor kayak gitu. Jadi harus sering-sering dibersihkan. Nah, ini aku bersih-bersihin, aku lap-lapin teman-teman. Ini tuh pakai kain lap yang agak sedikit lembab gitu ya, biar kalau misalnya ada noda-noda yang nempel itu tuh mudah dibersihinnya. Oke teman-teman, itu juga di wastafel sebenarnya udah ada lagi tumpukan cucian piring, cuman ya udah nanti aja aku cuci. Ini aku mau lanjut aja buat nyapu-nyapu nih teman-teman. Alhamdulillah kalau dapur aku mah jarang bersihnya ya teman-teman, karena ya ada-ada aja gitu ya sampah yang berserakan teman-teman. Kadang itu ya teman-teman kayak misalnya sampah jajan gitu ya, aku ngasih ke anak-anak jajan gitu, aku suruh buang ke tong sampah gitu ya, malah kadang dijadiin mainan teman-teman. Jadi ya kadang gitulah ya, namanya punya anak kecil itu teman-teman, kita tuh berusaha buat ngajarin mereka buang sampah gini gitu ya. Cuman ya nggak semuanya anak itu
penurut dan mau pasrah-pasrah aja sama emaknya ya. Jadi kadang itu walaupun emaknya itu udah ngomel-ngomel mulu gitu ya teman-teman, suruh buang sampah, buang ini, buang itu, ya tetap aja kadang anak-anak tuh susah banget dibilanginnya. Alhamdulillah pagi-pagi udah selesai masak teman-teman. Aduh anteng deh ya kalau misalnya udah selesai masak gini tuh. Jadi palingan ntar sore tuh kalau misalnya ini nggak cukup ya tinggal bikin apa ya, bikin mie atau apa gitu ya teman-teman. Terus biasanya malam harinya aku baru masak buat ini ya, buat keesokan paginya ataupun di pagi harinya lagi aku baru masak gitu ya teman-teman. Pokoknya tergantung jam kerjanya Pak suami lah gitu ya, jam masuknya dia jam berapa gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini dapurku udah bersih dan ini aku tadi tuh udah mandi ya. Dan ini lanjut aku mau beresin kamar teman-teman, karena masya Allah kamarku udah berantakan banget. Nih kalian bisa lihat bantal-bantal tuh juga udah berpindah tempat ya teman-teman. Makanya ini tuh bantal-bantalnya udah nggak ada di sini sebagian, karena ya udah diangkatin sama si baby twin. Aku kalau ngeberesin kamar ya teman-teman itu tuh nggak mesti pagi-pagi ya teman-teman. Tergantung aja. Kadang itu malah sore baru keberesin kamar gitu ya. Karena kan memang di siang hari anak-anak itu kan tidur siang gitu. Jadi kadang itu kalau misalnya cuacanya emang agak dingin gitu ya, sekarang tuh sering hujan dan mendung gitu teman-teman. Nah kami tidurnya tuh di sini gitu ya. Jadi ya kadang aku nggak beresin teman-teman kamarnya gitu. Palingan cuma aku bersih-bersihin doang untuk kasurnya gitu. Kalau untuk untuk beres-beresin yang lain-lain tuh enggak gitu ya. Karena ya nanti siangnya kan mau dipakai buat tidur siang gitu. Kecuali gitu ya teman-teman kalau misalnya cuacanya itu panas cetar banget gitu ya dari pagi. Nah ya udah itu biasanya kami nggak tidur di sini. Karena kalau pas cuacanya cetar tidur di sini tuh beneran panas dan gerah banget teman-teman. Di rumah tuh beneran deh ya kekurangan kipas teman-teman. Kayaknya butuh satu kipas lagi deh yang untuk yang ukuran jumbo gitu, yang mungkin harganya itu 300-an apa 400 ribu lah gitu teman-teman, yang ukuran jumbo. Pokoknya yang tenaganya tuh jumbo lah gitu ya. Karena emang sekarang kipas tuh kayak nggak terlalu berasa gitu loh anginnya, mungkin karena emang kipasku itu tuh udah mulai lemah kali ya teman-teman untuk mesinnya, karena emang nggak ada stopnya teman-teman, 24 jam nyala terus. Apalagi kalau cuaca itu panas ya, nah itu pasti nyala terus teman-teman. Palingan kipasnya itu mati kalau misalnya subuh-subuh agak dingin hujan, nah biasanya itu baru agak mati karena kan agak dingin tuh agak sejuk gitu. Tapi kalau enggak ya ampun beneran deh ya 24 jam teman-teman nyala gitu ya, palingan mati tuh bentar doang gitu. Nah ini aku lanjutin ya teman-teman buat nyapu di ruangan serbaguna juga ya. Pokoknya ini nyapu sampai keluar-keluar ya teman-teman. Oh ya kemarin itu pas aku yang belanja meja makan itu teman-teman, yang aku beli baju kan aku ada bilang ya kalau Pak suami itu emang nggak mau bantuin aku buat video. Ternyata itu juga ada beberapa yang samaan teman-teman, yang suaminya itu kayak memang kurang gitu ya minatnya ngebantuin istrinya bikin video gitu ya. Cuman alhamdulillah banyak juga aku lihat atau baca-baca komen itu memang bener-bener suaminya itu ngebantuin banget gitu ya bikin video. Masya Allah beruntunglah kalian teman-teman. Cuman ya bukan berarti kita yang nggak dibantu sama suaminya nggak beruntung ya teman-teman, hanya saja mungkin di bagian itu kita yang nggak beruntungnya. Cuman walaupun kayak gitu teman-teman, aku tetap menikmati sih masa-masa di dunia perkontenan. Walaupun mungkin Pak suami aku nggak ngebantu aku bikin video, tapi setidaknya dengan dia tidak melarang aku dan dia selalu mensupport aku bikin konten tuh udah syukur alhamdulillah banget. Karena kadang ya kalau misalnya aku udah riweh sama kerjaan aku atau lagi aku tuh ngerjain kerja sama gitu, kadang aku kan riweh ribet gitu. Itu tuh Pak suami sering banget ngebantuin aku teman-teman, dari dari ngebantuin aku kadang itu beresin rumah lah, ngurus anak-anak kalau misalnya pas aku lagi ribet kayak gitu. Jadi itu tuh adalah salah satu support terbesar sih menurut aku ya. Intinya aku tuh bersyukur banget udah diizinin konten sama Pak suami lah teman-teman, alhamdulillah. Nah ini aku tuh nyapunya juga sampai ke teras ya teman-teman, dan itu kalian bisa lihat ada kucing aku si Cimoy. Dia itu tuh aku ngusilin dia gitu ya teman-teman. Itu aslinya aku nggak jahat sama dia teman-teman, aku cuma ngusilin dia pakai sapu, dan itu ternyata dianggap mainan sama si Cimoy teman-teman. Dia tuh kayak nangkap sapunya gitu ya, masya Allah banget, gemes banget. Dia tuh penurut banget teman-teman si Cimoy itu. Kalau misalnya dipanggil tuh nurut banget, terus juga dia tuh nggak mau yang jahat gitu sama anak-anak juga nggak jahat. Terus juga di rumah tuh juga dia baik lah gitu ya teman-teman, alhamdulillah. Semoga lah Cimoy itu nggak suka nyuri-nyuri makanan segala macem lah gitu ya, karena kalau untuk makan pasti aku selalu kasih. Intinya dia tuh jangan nyuri aja gitu.
Oke, alhamdulillah teman-teman, ini aku nyapunya itu udah hampir kelar aja. Dan di sini aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan menghibur kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum, bye.